Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dan kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 insya Allah akan mempresentasikan terkait materi pengelolaan biaya pendidikan. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu keanggotaan dari kelompok kami, yang mana diantaranya terdiri dari 4 anggota. Pertama, saya sendiri, Ai Halimatus Sa'adah, kemudian Arima Rizkiani Ismi, Deti Suryati, dan Dini Fitri Nuraini. Baik, mari kita masuk ke pembahasan, yang mana pembahasan pertama yaitu terkait pengertian pengelolaan biaya pendidikan yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli yang keseluruhannya mengarah pada pengertian bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen menurut Udaya pada tahun 1995 memberikan rumusan bahwa manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu pertama, merencanakan atau planning. Kemudian yang kedua, mengorganisasi atau organizing. Kemudian yang ketiga yaitu leading, memimpin, dan yang keempat yaitu mengendalikan atau controlling. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam pengimplementasiannya sangat menuntut kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaiannya tujuan pendidikan yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Beberapa kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan mencakup 3 hal, yang mana diantaranya pertama, perencanaan biaya pendidikan, kemudian yang kedua, pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan yang ketiga, evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arima Rizkiani Ismi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Ai yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang dan diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan maka diharuskan membuat perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial karena pada kenyataannya perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tanpa rumusan tujuan yang jelas. Sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan, serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan atau mungkin menimbulkan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan akhir dalam proses perencanaan, meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan pembiayaan pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS dan pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS. Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup 2 kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Penganggaran merupakan proses dari kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Baik, saya lanjutkan. Pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan. Mengelola pelaksanaan anggaran ialah mempersiapkan pembukuan, melaksanakan pembelanjaan, dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan bertanggung jawab atas keuangan. Kemudian, dalam buku pedoman rencana program dalam penganggaran dikemukakan bahwa sumber dana pendidikan antara lain meliputi anggaran rutin atau DIK, anggaran pembangunan atau DIP, dan penunjang pendidikan atau DPP. Dana BP3, donatur, dan lainnya yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Kemudian, pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua, serta masyarakat. Nah, itu pernyataan tersebut terdapat dari pasal 33 nomor 2 tahun 1989. Sekian dari saya. Terima kasih. Evaluasi atau evaluation involve auditing merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga untuk mengevaluasi harus memasukkan ketentuan dan juga tindakan yang sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu pertama memfokuskan evaluasi, yang kedua juga mendesain evaluasi, ketiga mengumpulkan informasi, keempat menganalisis informasi, kelima melaporkan hasil evaluasi, dan keenam mengelola evaluasi dan mengevaluasi kembali. Dan evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning, memberikan imbalan kepada staf sesuai dengan kinerja yang ditujukan, dan juga merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.